Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Upload. Ya, di malam hari ini Pak Bombom mengambil judul dari Yohanes 10 ayat 10, jagalah hidup Anda. Jelas di sini katakan bahwa jagalah hidup Anda khusus untuk orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang orang mengerti Yesus adalah Tuhan, imani, iman. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Lupa. Ya, banyak orang Kristen yang begitu sehingga mereka menyimpang. Paham, baca Alkitab paham, tapi tidak melakukan. Tahu dosa, tapi tidak takut Tuhan. Oke, sebelumnya saya salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di Australia dan anak-anak Tuhan yang selalu melakukan pelayanan dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terutama Ibu Sylvia yang ada di Australia. Kemudian teman-teman semua yang ada di Australia yang Pak Bombom tidak sebut satu persatu, yang mewakili Ibu Sylvia yang ada di Australia, dan teman-teman yang ada di Amerika Serikat, khususnya Ibu Elita dan Ibu Ika yang ada di Amerika Serikat. Kemudian siapa lagi? Pak Ian Tobing ya, Pak Ian Tobing di Denmark, di Amerika Serikat siapa? Oh Pak Ian siapa namanya? Pak Ian juga di Amerika Serikat. Kemudian Ian Tobing di Denmark, Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia, terus Ibu yang di luar negeri ya, Ibu Dewi yang ada di Jerman. Kalau Ibu Dwi di Jakarta, Ibu Dwi. Maaf ya, karena Pak Bombom memang satu hari tadi karena kondisi tadi malam sudah drop, jadi Pak Bombom istirahat full. Ya. Istirahat full. Tadi 2 jam lebih lah Pak Bombom baru aktivitas kembali. Jaga kesehatan ya. Pak Bombom tidur. Ya tadi Pak Bombom istirahat full ya tadi ya. Tidur sekitar 8 jam. Biasanya Pak Bombom 3-4 jam saja tidur. Tapi puji Tuhan tadi Pak Bombom istirahat cukup. Jadi malam ini sudah mulai normal, fisik Pak Bombom kembali normal lagi. Dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Prancis, Pahuta Barat ya. Pahuta Barat saya telepon tadi, tapi kemarin dulu kan saya telepon tapi tidak angkat, kayaknya beliau sibuk mungkin ya. Kemudian Pak di Norwegia, ya di Pak yang Payung ya, si Payung di Norwegia, Kutub Utara. Kemudian teman-teman semua yang ada di website, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Belanda, ada Ibu Lis, saya begini ya, kalau saya begini saya lupa. Minta maaf ya, saya juga lupa ya. Ya udah, Ibu Sarte di Belanda, Ibu CJWD, Ibu Lenda di Belanda. Terus teman-teman semua yang ada di Belanda, Tuhan memberkati. Dan yang ada di Ibu Nina di Taiwan, Ibu apa lagi namanya di Taiwan, banyak ya. Di Hong Kong Ibu Helen Walangita. Terus di Vicky di Hong Kong, Macau, Macau atau apa. Terus teman-teman yang ada di Singapura, Brunei, di Arab Saudi, Iran, Irak, ya orang Indonesia yang ada di sana. Terus di Inggris ada di Irlandia ada Pak Julius. Terus di Inggris, di Luxembourg, di Jerman ada Ibu Dewi. Terus di mana lagi nih? Ya di Israel sudah ada ya, warga Indonesia nonton Israel. Italia ada Pak Bambang ya, Pak Bambang Joko siapa namanya.
Terus di mana itu ya? Di luar negeri di mana itu? Abang nggak tahu di mana. Yang kata pokok Kanada, Jerman, pokoknya semua lengkap ya. Terus dan semua yang ada di Timur Leste, Tuhan Yesus memberkati, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, semua yang ada di luar negeri, di Jepang, Jepang, haloho, haloho apa? Haloho ya, haloho, terus Horas yang ada di Jepang, terus di mana? Dan semua di Papua, Papua Barat, seluruh anak-anak Tuhan ya di Papua, Papua Barat, terus di mana lagi? Di Maluku, Halmahera, Ternate, semua. Terus di Tidore, Kepulauan Halmahera semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Terus di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Bali, ada Pak Imadi Saniaya dengan Pak Asep Suryana, ada Aries, Pak Imade ya, Imade mereka ya. Yang suka menyanyi ya, bikin upload apa namanya. Menyanyi baru kasih masuk di grup. Pak Imade ya. Terus di grup Sholat ABM 2 sekarang udah banyak ya, udah 200 orang peserta ya. Banyak yang masih bergabung ya. Tapi kalau ada yang melenceng-melenceng, ada urusan bicara-bicara dana dari mana, saya kasih keluar ya. Jangan. Kalau Anda dari masuk dalam grup, jangan coba-coba ya bawa-bawa segala sesuatu yang buruk-buruk masuk dalam grup, saya kasih keluar. Karena channel Sholat ABM 2 itu di dalam WA kita memberitakan firman juga, di samping itu kalau ada yang ini bertanya nanti teman-teman boleh sharing ya firman-firman Tuhan, berita-berita. Nah, terus kemudian di Pulau Jawa Timur, anak Tuhan Yesus memberkati. Jawa Tengah ada Pak Egi, ada siapa ya? Pak Hendro, terus kalau Jawa Timur ada Tarmin, terus ada ST, Haikal ya. Terus Jawa Barat juga, teman-teman semua di Bandung, Bogor, Banten, Bekasi, Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Sumatera, terutama Pak Sibarani, Tuhan Yesus memberkati Pak. Terus keluarga Siagian, Simanungkalit, Sianipar, Simamora, keluarga Sagala, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dan salam-salam buat teman-teman saudara yang ada di Kalimantan, semua Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Utara, Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga saya yang ada di Makassar, khususnya di Tanah Toraja, khususnya orang Pangala, Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh masyarakat Toraja yang ada di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati. Dan ipar-ipar saya orang Manado, terutama Yogi Sumarandak, Hakri Sumarandak, Agus Sumarandak, Jini Sumarandak. Semua keluarga Sumarandak yang ada di Paldua hingga di Paso, Tuhan Yesus memberkati, dan keluarga Tumanung, keluarga Sangir yang ada di Manado maupun di Sangir Talaut, Sangir Besar, semua Tuhan Yesus memberkati di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Kawan Nuan, Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Dan terutama untuk keluarga semua anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Anak Tuhan, Ibu Grace, Shalom, selamat malam. Ibu Dwi, Shalom, selamat malam. Ibu Sylvia, Shalom. Bapak Sagala, bin Sagala, Tuhan Yesus memberkati. Pak Ian Tobing, Shalom. Kemudian Franciscus Kiatma, Pak Charlie, Pak Santoso, Bapak yang selalu melihat ya pembangunan gereja maupun pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Pak Santoso ya. Nah, Tuhan, kemudian Pak Otto Wong, Pak Chia Chion Wan Hian, nama susah ya, Chen Kian Kiat, ya, ini anak-anak Tuhan. Kemudian Pak Firman, Pak Bambang Adrianto, Ibu Sudi Purwati Jambi,
Ibu Dewi, Pak Salim, Arifin Salim, Pak Tony Parengkuan, semua anak Tuhan, Miro Rizky, Pak Inyoman Gede, anak Tuhan yang selalu siap sedia dalam melayani Tuhan, baik membantu secara materi maupun dalam pelayanan. Pak Imade Saniaya, Tuhan Yesus memberkati, beliau adalah anak Tuhan yang selalu melayani Tuhan baik maupun di tim Sholat ABM 2 maupun pelayanan di lapangan kepada siapapun, anak-anak Kristen, channel-channel Kristen, mereka semua anak-anak Tuhan yang selalu melihat anak Tuhan. Dan semua mari kita anak-anak Tuhan bekerja di ladang Tuhan, apa yang Tuhan berikan, talenta, kelebihan, lakukanlah. Jangan putus semangat. Nanti besok ya, mungkin besok atau lusa saya akan khotbah mengenai kerinduan. Bagaimana kalau orang jatuh cinta? Jatuh cinta kepada manusia bisa hilang ingatan. Ya, jatuh cinta kepada manusia bisa sampai kita berbuat hal yang aneh-aneh. Tapi ingat, lebih dahsyat kalau seseorang jatuh cinta kepada Tuhan yang dia sembah. Nanti besok atau lusa ya. Saya sudah bikin dia punya ini. Belum selesai. Karena itu sangat panjang. Macetnya gambarnya ya. Aduh. Signalnya satu-satu jadi. Itu ya. Minta maaf ya. Ini kan saya bilang, siaran Sholat ABM 2 ini minta maaf. Pak Bom punya wifi di sini cuma hanya 30 Mbps, kabar kemana kan? Pak Bom minta sangat-sangat kalau saudara ingin mendukung siaran Sholat ABM 2, Pak Bom belum sanggup menaikkan wifi ke tingkat yang tinggi. Supaya gambarnya saya ini tinggi, tingkatnya tinggi, wifi-nya kuat, tapi nanti masalah pembayarannya bagaimana? Nah, sekarang Pak Bobom kasih naik tingkat tinggi, gambarnya bersih. Kedua, kameranya Pak Bobom di studio udah bagus, cuma signalnya ini yang kadang sini satu. Wifi-nya lemah, ya minta maaf. Makanya Anda menonton Pak Bom, ya begini live-nya. Bukan Pak Bom, karena siarannya kan Pak Bom bilang. Kalau pemirsa pencinta Sholat ABM 2 mau lihat gambarnya Pak Bom bagus, signalnya bagus, tidak patah-patah. Ya, pertama harus kita kasih naik Mbps-nya, wifi berapa, ya kan? Kemudian tiap bulannya pembayaran gimana? Pernah aja Pak Bom, kemarin aja Pak Bom stop 1 hari karena wifi mati gimana ya? Itu Pak Bom nggak mau tahu. Sekarang gambarnya bilang putus-putus karena ya wifi-nya lemah. Kemudian nanti yang mau bayar tiap bulan siapa? Ayo, ya. Jadi ya kita menikmati saja hidup pelan-pelan, biar saja kita pelan-pelan ya. Gak apa-apa, yang penting suaranya Pak Bom lancar. Yang dilihat kan bukan gambarnya Pak Bom, suaranya ya kan. Suaranya untuk dengar firman Tuhan. Gak apa-apalah kalau anak-anak Tuhan yang mau dengar apa mau bantu ya tidak apa-apa tiap bulan. Kemudian Pak Bom ini mau kasih naik wifi-nya. Ya, kasih naik ke umpamanya ke 100 atau 150, saya nggak tahu ya. Saya juga gaptek jadi. Nanti saya lapor ke Telkom, kalau ada yang siap. Pak Bom, saya siap tiap bulan. Nah, itu boleh ya, tapi ini kan belum ada. Jadi, ya udah kita ikuti aja. Pak Bom tidak memaksa, jangan. Ini siarannya anak-anak Tuhan punya. Jadi kalau memang siap ya, Pak Bom melakukan. Kalau tidak, begini-begini saja. Karena Pak Bom tidak mungkin mau memaksakan anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan kita nggak usah. Yang penting bisa nonton, bisa mendengarkan. Kalau gambar mau patah-patah ya sudah patah saja. Itu yang penting kita ikuti pemberitaan firman Tuhan dan semua anak-anak Tuhan kita semua diberkati. Rabu tanggal 19 ya. 19 Januari. Ya. Dan perlu diketahui bahwa Sholat ABM 2 akan membuat suatu sejenis pertandingan ya, pembacaan perlombaan khotbah yang mana sudah diusul oleh Pak Penatua Limbong. Beliau sudah siapkan dana untuk
belum terkumpul ya, belum cukup ya, karena Pak Bowo pikir hadiahnya harus berapa orang, minimal 10 orang. Jadi ada 1, 2, 3, harapan 1 sampai 5, yang 2-nya itu juara favorit. Yang kasih juara nanti pemirsa, netizen. Ya, nanti yang juri kasih yang 8. Yang 2 itu yang tim yang kesepil ya, juara 1 ini, juara 2 ini. Nah, itu ya, bukan Pak Bombong. Jadi perlu diingat bahwa siaran ini bukan siarannya Pak Bombong, bukan. Ya. Jadi kalau menikmati saja, kalau gambar putus-putus, nah itu karena wifi-nya Pak Bombong bukan jelek, bukan. Karena memang 30 saja ya, kekuatannya 30, dan di sini 2 orang, 3 orang, anak saya 2. Jadi ada 1 saya pakai layar monitor, jadi ya jelas. Karena StreamYard ini membutuhkan full, signal full. Jadi kalau cuma 30 ya memang aja sudah, layarnya putus-putus, kabur-kabur. Ya sudah. Pak Bombong nggak berani kasih naik ya, nggak berani, saya nggak berani kasih naik. Saat tidak mau kasih naik, nanti kasih naik siapa yang mau bayar tiap bulan. Terus kasih naik aja biaya lagi, nggak mau saya nggak mau. Saya nggak mampu ya, nggak usah, biar aja. Karena dari YouTube belum ada pembayaran ya. Perlu diketahui bahwa kami dari YouTube belum ada pembayaran. Dan dari YouTube, saya punya pendapatan jujur, nanti saya akan kasih lihat ya. Sudah 6 bulan, uang yang di YouTube yang kami belum dibayarkan sekitar 7 juta lebih aja. Jadi 1 bulan pendapatan Sulata BM2 cuma 1 juta lebih sedikit. Setiap bulan, itu pun belum dibayarkan dari YouTube. Nanti saya akan kasih lihat. Tunggu dulu ya, saya belum bikin ini ya, ntar ya. Saya lupa belum bikin aktifkan sebelum saya siaran. Saya harus aktifkan dulu ya, hampir saya lupa ya. Oke, sebelum kita sama-sama membaca sebagian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, dan kita semua menyiapkan diri, siapkan kitab suci, Alkitab, siapkan juga handphone suci, ya. Karena sekarang anak Tuhan banyak pegang kitab suci di handphone ya. Kemudian komputer suci, laptop, ya, laptop. Ya. Saya bilang suci karena sekarang ini handphone banyak ada kitab di dalam, tapi ada banyak gambar-gambar porno ya, buang itu ya. Nah, sesuai malam hari ini nanti kita lihat ya. Kemudian, Sum Edi pingin ikut masuk room. Caranya begini Pak, Bapak punya HP itu, coba download dulu Google Chrome. Kemudian Google Chrome ya di-download. Kalau sudah ada Google Chrome, persiapan nanti Bapak masuk, lihat di laptop ada HTTPS, sekian StreamYard, langsung Bapak tulis aja, langsung masuk otomatis. Kalau di situ tertulis studio full, berarti full Pak. Nanti Bapak WA saja ke studio, nanti saya kasih tahu ya. Ada nomor studio itu biasanya Pak Sum Edi ya. Shalom Pak Sabto ya. Sabto L ini sudah lama ya. Pencinta Sulata BM2 mulai dari Yusuf Manubulu, Sabto L. Oke. Signalnya putus-putus ya, teman-teman. Memang Manokwari lagi hujan besar, tapi udah gak rintik-rintik. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu hari lepas hari, mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan. Engkau telah membangunkan kami tanpa kekurangan satupun. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat nafas kehidupan bagi kami. Sehingga kami boleh semua bangun tanpa kekurangan, kami boleh bangun dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hingga keluarga kami semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur karena tadi pagi kami boleh melangkah keluar. Tuhan jaga kami, lindungi kami hingga kami tiba di tempat pekerjaan kami masing-masing sesuai pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang mana kami boleh kerja dengan baik sesuai apa yang Tuhan berikan, dan anak-anak Tuhan yang sudah kembali kepada keluarganya di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi kami yang masih ada bekerja sesuai pekerjaan kami, Tuhan boleh jaga, boleh lindungi kami dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat. Biar pada waktu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapak, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, mantri, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, pedagang, supir taksi, ojek, tukang sapu, apapun pekerjaan kami Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa di malam hari ini. Anak-anak-Mu yang mengalami goncangan dalam kehidupan rumah tangga, suami istri yang di ujung perceraian, Tuhan Yesus berkati mereka, persatukan mereka. Biarlah mereka saling mengkoreksi diri. Hati mereka yang keras seperti batu, Tuhan hancurkan. Luluhkan hati mereka. Biar mereka mengenal kebenaran. Mereka mengenal Engkau yang penuh kasih. Tuhan Yesus jamah mereka. Dalam nama Yesus, mereka dijamah. Kau kuduskan mereka dengan kuasa bimbingan, kuasa Roh Kudus. Jamah keluarga mereka, anak-anak mereka yang mengalami goncangan. Dalam nama Yesus, mereka penuh dengan sukacita kedamaian dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Bapa, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan Yesus curahkan kasih karunia-Mu, kuasa bilir-bilirmu, kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah anak-anak Tuhan, angkat penyakit mereka, baik penyakit secara medis maupun kiriman kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, darah Yesus berkuasa, kami percaya dengan iman mereka telah disembuhkan. Terima kasih banyak Bapak yang Kau berkati anak-anak Tuhan yang masih ada di rumah sakit, yang mengharap dengan masih ketergantungan dengan botol infus. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah melawat mereka melalui para tim dokter yang Engkau berikan Tuhan. Engkau percayakan menangani anak-anak Tuhan yang di rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam nama Yesus. Obat-obatan yang mereka minum dalam nama Yesus, kami percaya mereka telah sembuh. Agar mereka boleh pulang ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit di rumah, Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Dengan iman mereka, mereka berseru. Kau berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Bapa, kami semua hanya berseru kepadamu Tuhan. Kami hanya meminta kepadamu Tuhan. Kami selalu memohon padamu Tuhan. Kami semua akan sembuh. Yang sakit penyakit semua ditahirkan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami guncangan ekonomi karena pandemi penyakit corona, sehingga dagang usaha mereka jatuh maupun dalam ujung permasalahan yang kami tidak bisa sebutkan Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Tuhan jamah mereka. Hati mereka yang mengalami guncangan hidup masalah ekonomi. Tuhan hiburkan mereka. Bapa kuatkan mereka. Kami percaya Tuhan. Bapa menghiburkan mereka. Biarlah mereka mendapatkan sukacita dan kekuatan apapun Tuhan yang ingin merebut apa yang Tuhan berikan. Kami putuskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau melihat anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu meminta. Kau berfirman, mintalah, maka Engkau akan berikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan dapatkan. Kami percaya Tuhan, kami hanya mencari Engkau Tuhan. Engkaulah tempat pengungsian bagi kami Tuhan. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua dikasihi oleh-Mu Tuhan. Bapa, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Anak-anak yang di malam hari ini, yang sampai saat ini belum mencicipi sesuap ngasih, Tuhan, Kau berkati mereka, kenyangkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Ibu-ibu janda yang sudah tidak bekerja dalam kelemahan, Tuhan Yesus memberkati. Putuslah anak-anak-Mu yang Kau berkati. Biarlah mereka Tuhan pergi dan mereka pergi mencari orang-orang yang telah kekurangan. Kau jamah mereka Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan yang Engkau utus, mereka akan melihat karena Engkau mengajarkan sesuai dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian saling kasih mengasihi. Kami sadar Tuhan, untuk itu kami siap mau melayani sesama manusia, terlebih melayani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati juga tim Solata BEM 2, hamba-Mu beserta keluarga. Alobo beserta keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Palidara beserta istri, anak-anak, cucu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Timoti bersama keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Jeki Sembiring, Tuhan Yesus memberkati. Pak Marman, Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai beserta keluarga, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sofiatul, Tuhan Yesus memberkati. Bu Watimena, Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati apologet Kristen. Rudi Yohanes, Piong 77, Pavel 88. Siapapun yang hamba-Mu tidak sebut, Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan. Berkati semua hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan tim Solata BEM 2. Tuhan ganti berlipat-lipat kali anak-anak Tuhan yang melihat pelayanan. Berkati baik sebagai suami, istri, Tuhan Yesus memberkati. Opa, oma, anak-anak mereka, cucu mereka, Tuhan Yesus memberkati. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Bapa, di malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, berilah kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah pada waktu kami membaca sebagian firman kebenaran-Mu, biarlah kami menerima sebagai anak-anak terang, dan kami semua menerima dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara kami yang membutuhkan. Bapa, ampunilah akan kesalahan kami, dosa kami, baik mana yang kami lakukan kepada saudara kami, terlebih-lebih melakukan dosa kepadamu, Tuhan, dan tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami, Bapa. Tuhan, berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan jaringan internet, Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu kami nanti akan berdiskusi, Tuhan taruh damai sejahtera, berkatan kami, biar kami tidak dapat menyakiti atau tidak saling menyakiti teman-teman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami sadar ada satu oknum yang tidak suka pada waktu kami memberitakan firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar pada waktu kami memberitakan firman Tuhan, kami semua dibenarkan, kami semua diberkati oleh-Mu Tuhan. Baik yang nonton secara live maupun secara ulangan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami semua telah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Haleluya.
Ya. Ya, malam hari ini Pak Bobo ambil judul Jagalah Hidup Anda. Nah, dikatakan jagalah hidup Anda ini, kalau Anda benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jagalah hidup Anda. Jangan Anda berkata sudah percaya Tuhan Yesus, tapi Anda masih saja mau menduakan Tuhan. Ingat, kalau Anda menjadi anak Tuhan, Anda sudah pikul salib, semakin berat. Karena iblis selalu mau mencobai kita anak-anak Allah. Ingat, Tuhan sendiri dicobai di gunung, ya, padang gurun. Apalagi Anda. Kita semua adalah adopsi anak-anak Allah. Anak Allah cuma tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan kita semuanya adalah anak-anak adopsi. Sesuai dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya, kita ini anak-anak Allah. Dan kita semua harus berjaga-jaga. Oke, kita baca firman Tuhan. Pak Bobo ambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pak Bobo membaca ulang. Mari kita sama-sama baca ulang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bahwa pencuri, kalau kita sudah punya iman, kadang pencuri iblis. Iblis ini pencuri iblis. Dia mau mempengaruhi kita. Ingat anak-anak Tuhan, semakin Anda dekat dengan Tuhan, banyak godaan. Nah, karena ingat daging itu penurut, sedangkan daging itu tidak. Roh itu penurut, ya. Roh itu penurut, daging tidak. Nah, karena kalau kita punya kedagingan ini, kadang nafsu apa macam-macam. Ya, daging itu tidak penurut. Kalau roh penurut. Jadi untuk itu anak-anak Tuhan jangan coba-coba melakukan hal yang di luar. Jadi selalu berjaga-jaga. Ingat, orang selalu berdoa, baca Alkitab, tapi bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Kenapa? Bukan karena bersemedi, bukan. Karena apa? Kebingungan kan? Kebanyakan anak Tuhan, Bapak Bobo, saya udah baca Alkitab, saya udah sering berdoa, sudah ikut rajin-rajin channel YouTube, tapi saya jatuh dalam dosa. Karena Anda tidak tekun, tidak sungguh-sungguh. Orang banyak baca Alkitab, banyak berdoa, tapi tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Hanya pergi gereja rutinitas, hanya ke gereja rutinitas. Justru orang yang begitu gampang sekali jatuh dalam dosa. Coba kita lihat di dalam Lukas. Ya. Kita lihat dalam Lukas. Lukas 21 ayat 30. Oke, kita baca sama-sama. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Di sini firman Tuhan katakan bahwa nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu. Pak Bobo bikin perikop malam hari ini. Jagalah hidup Anda. Jadi mencakup semua. Kalau jagalah dirimu masing-masing. Kalau jagalah hidup Anda berarti semua. Diri itu hidup semua. Perjalanan pertobatan, setelah pertobatan, jaga terus.
tekun dalam doa. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Nah, Khotbah 7 ayat 4, orang yang berhikmat itu orang yang ke rumah duka. Ya. Coba Anda lihat orang-orang Toraja. Kalau rumah duka mereka datang bukan apa, karena mereka memang kami ada orang Toraja itu kalau orang mati kami senang, ya kami ke sana bukan karena kita senang orang mati, bukan. Kami sadar bahwa itulah kami punya adat istiadat. Itu salah satu ajaran orang tua kami, nenek moyang kami. Kami menghargai. Karena firman Tuhan, Khotbah 7 ayat 4, coba Anda baca. Ya. Jangan suka pergi ke tempat orang pesta-pora, kemabukan, tukang main judi, kepentingan diri sendiri, duniawi. Jangan. Tuhan Yesus marah. Nih. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu. Ya. Jangan syarat oleh pesta pora. Nah, di sini kan sudah jelas. Kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Coba tentu kepentingan duniawi itu apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, kita coba lihat di pengkhotbah ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sudah sampaikan dalam Injil Lukas. Dan kita lihat dalam pengkhotbah 7 yang Pak Bom sampaikan tadi. Ayat 4 sampai 5 ya kita baca ya. Orang berhikmat sedang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh sedang berada di rumah tempat bersukaria. Oh, haleluya. Okay. Kalau orang yang berhikmat itu pergi ke rumah duka, ya kalau Anda tidak punya uang, duduk di situ, angkat kursi, kasih minggir. Kalau ada perempuan mungkin ayah cuci piring, bantu. Orang yang berhikmat, disayang sama Tuhan. Kalau Anda mungkin tidak bisa cuci piring, sudah duduk, datang duduk, hibur keluarga. Bukan kita mau datang hibur yang sudah mati, tidak. Hibur yang sudah ditinggalkan. Itu, orang datang berdoa situ bukan untuk berdoa orang mati. Hiburkan orang yang ditinggalkan. Daripada Anda pergi ke pesta pora. Ya. Tuh, jaga diri. Supaya Anda jangan sampai jatuh dalam dosa. Ya, jadi orang yang berhikmat itu orang yang, ini salah satunya, supaya jangan, tetapi orang bodoh sedang berada di rumah tempat bersuka ria. Ini kalau orang-orang yang apa yang tidak berhikmat itu memang begitu. Nah, itu satu ya. Jadi kalau kita supaya berjaga-jaga, ingat bahwa iblis itu selama kita hidup dalam dunia sebagai anak-anak Tuhan, iblis itu di jalan mengangau. Mana ya? Bangsa mana ya? Saya mau makan. Bangsa mana ya? Nah. Dia tahu, ini anak-anak terang, kita terang. Secara mata rohani. Orang lihat kami orang Kristen yang rajin berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kami terang. Gak bisa disantet. Gak bisa. Pantul tuh santet. Pantul. Banyak orang Kristen disantet. Ya karena bukan Kristen sejati. Banyak orang Kristen disantet. Banyak. Karena kalau orang Kristen itu rajin berdoa, taat. Selalu mulutnya dijaga. Meskipun ada perkataan kotor. Tapi dia selalu, aduh Tuhan Yesus ampuni saya. Oh, diampuni. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan akan menerima Anda punya dosa, perbuatan Anda, dosa Anda, Tuhan akan menerima dan ampuni kalau Anda mengaku dosa. Tapi kalau Anda selama berbuat dosa tidak berdoa dan minta pengampunan, Tuhan Yesus tidak akan ampuni. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Perhatikan ayat ini ya. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati bro. Biasanya yang suka-suka di iblis suka telan ini laki-laki karena kedagingan. Dia pergi ke sana.
dia nonton, ada atraksi-atraksi. Wih, orang sana sakti mandraguna. Dia sudah tidak percaya Tuhan Yesus. Dia pergi berguru, mengambil kekuatan. Dia tidak pikir. Nanti saya khotbahkan ya. Saya tegur Anda, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ingat, Tuhan Yesus saja dicobai di padang gurun sama iblis. Jadi Anda jangan coba-coba lagi mencobai Tuhan Yesus. Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus, jangan mencobai Tuhan Yesus dengan cara Anda mencari kekuatan-kekuatan lain, kuasa kegelapan, ilmu-ilmu setan. Matius 6 ayat 24. Tidak boleh Anda hidup dalam dua Tuhan. Ya. Anda bukan orang pengikut Kristus. Iblis mengomong-ngomong. Justru Anda semakin dekat dengan Tuhan, iblis semakin dekat sama Anda. Mau coba? Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus tadi sudah sampaikan, berjaga-jagalah senantiasa. Kita harus setia pada hidup kita. Di dalam Lukas 21 ayat 36. Diingatkan lagi Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 24. Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayai lagi, percaya kepada ilah-ilah lain, percaya dukun-dukun. Oh haleluya, kenapa bisa begini anak-anak Tuhan? Percaya kepada nenek-nenek moyang. Oh haleluya. Anda ini orang Kristen bukan. Tinggalkan kekristenan Anda. Kalau Anda mau menyembah pohon, Anda mau menyembah gunung, Anda mau menyembah batu besar, Anda mau menyembah dalam goa, silakan Anda lakukan. Ingat, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Kita lihat dalam Matius 4. Anak-anak Tuhan jangan coba-coba mencobai Tuhan Allah. Kalau Anda sudah penuh dengan Roh Kudus, jangan Anda membuat Roh Kudus itu diam. Anda masih diberikan kesempatan. Bertobatlah segera. Anda salah satu anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 16. Sudah tertulis, tercatat. Anda dipilih. Dalam Roma 8 ayat 28-29. Kita baca dalam Lukas 4. Oke, Lukas 4 aja, Matius 4 sama aja, tapi Lukas 4. Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan akan menetang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah. Baru Tuhan Yesus jadi dicobai. Apakah Anda tidak dicobai? Ingat anak-anak Tuhan, jangan coba-coba kalau Anda sudah mulut dan lidah mengaku Yesus, sudah bertobat, mau lakukan, Anda akan menerima konsekuensi. Wahyu 20. Lupa? Baca saja di Wahyu 20. Apa yang terjadi nanti buat Anda?
Silakan anak-anak Tuhan cari baca aja. Pak Bobo tidak usah kasih ayat banyak-banyak. Baca ya Wahyu 20 terus sampai selesai. Ya, dari 10, 11, 12 terus sampai ke bawah. Anda akan menerima konsekuensi. Tuhan Yesus sudah peringatkan berapa kali, banyak sekali dalam Alkitab. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau Anda mencobai, Anda sudah dibaptis, Anda sudah bertobat, baru Anda mau mencobai Tuhan, mau menyembah ilah-ilah lain, Anda akan menerima konsekuensi. Ingat, dosa yang tidak bisa diampuni menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menduakan ilah lain. Hati-hati ya. Sekali Anda lakukan, bertobat cepat. Itu saja. Daging lemah, roh penurut, tapi daging lemah. Kalau anak-anak Tuhan sudah jadi anak-anak merdeka di dalam firman Tuhan, Galatia 5 ayat 1. Kita baca. Galatia 5 ayat yang pertama. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sampai di sini anak Tuhan banyak yang belum mengerti apa itu kuk. Ingat, kuk adalah aturan-aturan dalam perjanjian lama. Ya, begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau begini, begini. Oh, begini, kok begini. Di kuburan, oh begini. Ingat, Anda jangan coba-coba pergi ke kuburan berdoa ya. Dilarang itu. Percuma sia-sia. Di sana kuburan itu setan banyak. Orang mati itu sudah kembali kepada Tuhan. Di kuburan bukan ada orang mati di situ. Rohnya sudah kembali. Pengkhotbah 12 ayat 7. Ayat 43 ayat 14. Sudah kembali. Wahyu 14 ayat 13 ya. Saya ingatkan terus kepada anak Tuhan. Jadi kita hidup ini berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Kita lanjut ya dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama. Perhatikan, perikopnya hidup menurut daging atau roh. Oke, kita baca ayat 19. Kita baca 2 ayat saja ya, 3 ayat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak Tuhan, jangan coba-coba Anda lupa. Banyak anak Tuhan semakin banyak pergi ke gereja, rajin, ibadah, banyak. Iblis tangkap. Kenapa iblis tangkap? Karena tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Jangan dapat cowok ganteng, jatuh cinta, lepas agama, lepas Tuhan Yesus. Jangan dapat cewek cantik. Anak-anak muda ini ya. Atau bapak-bapak kah? Mau cari pucuk. Tidak puas kah? Ada perempuan, ada istri di rumah. Ada perempuan, istri itu apa? Bences kah? Aneh-aneh aja. Ya, jangan kurang ajar ya bapak-bapak ya. Sayangilah istri Anda, sayangilah anak-anak Anda. Jangan ular pesta pora. Baru diberkati sedikit, sudah pergi cari sana perempuan kiri kanan. Aduh, kasihan. Dari Yesus berkuasa. Nafsu toh. Ingat, roh penurut tapi daging lemah. Sehingga Anda jatuh dalam dosa.
Iblis itu suka mencobai anak-anak Tuhan. Iblis suka. Yang paling fatal itu adalah anak-anak Tuhan kadang-kadang mereka berdoa tidak dijawab, punya masalah. Tuhan, saya mau tes pegawai. Kecewa. Tidak terima. Tuhan saya tidak dahsyat. Pak Bobo bilang minta, firman Tuhan bilang minta, kok tidak ada. Ingat, Tuhan tuh punya rencana yang terbaik bagi Anda. Yeremia 29 ayat 12. Rencana Tuhan itu sangat baik. Jadi Anda jangan kecewa. Tuhan punya rencana yang baik bukan buat Anda. Hari ini Anda tidak berhasil. Terus tekun berdoa. Tuhan tidak pernah melalaikan. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Semua firman Tuhan itu ya dan amin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan mau kita punya hidup ini dirubah. Sabar. Kehidupan kita. Jangan kita bawa hidup kita. Baru pertama kali kita berdoa, baru bertobat. Aduh Tuhan, Tuhan kenapa tidak jawab saya punya doa? Tuhan kenapa? Malas pergi gereja, malas pergi sembahyang, malas pergi ikut persekutuan, tidak sudah stop berdoa. Kau pikir Tuhan itu apakah? Kau pikir kau pacar? Nanti saya akan khotbah ya mengenai kerinduan untuk Tuhan. Ingat, kalau orang sudah jatuh cinta kepada seseorang, apalagi kalau dia jatuh cinta sama Tuhan, luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan yang saya kenal. Mereka kalau jatuh cinta sama Tuhan, dia sudah peduli. Kau mau cantik kah, mau ganteng kah, epen kah. Kadang-kadang dia tidak mau menikah. Dan memang, di dalam Matius 19, ayat yang ke-12, dan selanjutnya, orang kalau sudah jatuh cinta sama Tuhan, dia tidak peduli, dia tidak perlu harta duniawi. Nanti saya akan khotbah hal itu. Tapi kalau Anda memang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, jangan Anda cuma menaruh Tuhan itu sebagai Anda punya penjaga, bodyguard. Ini adalah Tuhan, anak-anak Kristen. Banyak menganggap Tuhan sebagai bodyguard. Ingat ya, hati-hati. Anak-anak Tuhan banyak begitu loh. Ya toh? Nanti habis nyanyi, Bapa, ku berterima kasih. Kalau dapat berkat. Tapi nanti kalau sudah tidak dapat berkat, sudah tidak dapat pekerjaan atau tidak diterima, malas, tidak mau menyanyi. Duduk saja di rumah tinggal duduk gini. Ditegur, kenapa malas makan? Kau pikir kau jatuh cinta sama siapa kah? Tapi ingat, Tuhan itu selalu setia. Dia tidak mau melihat, karena Tuhan apa? Marilah, yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari. Tapi anak-anak Tuhan banyak kecewa. Untuk itu, jagalah hidup Anda. Jangan pada waktu Anda kecewa, Anda lupa sama Tuhan. Jangan ya, karena kalau Anda kecewa, iblis akan mengambil kesempatan dalam hidup Anda sehingga Anda jatuh dengan pencobaan yang Anda lakukan. Ingat, kalau Anda jatuh dalam dosa, berarti Anda mencobai diri Anda sendiri. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Dan apabila Anda sudah jatuh dalam pencobaan, jangan kecewa, jangan takut. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi dari pencobaan yang Anda mengalami. Tidak akan melebihi dalam hidup Anda. Anda mengalami masalah, tidak usah khawatir. Berserah kepada Tuhan. Pak Bobo selalu titip ayat dalam Yeremia 33 ayat 3. Pak Bobo selalu ingatkan, jangan takut. Tuhan Yesus selalu menjawab doa kita. Meskipun kita dalam masalah. Saya mengalami masalah. Kehidupan saya waktu dulu buruk sekali. Mulai sampai sekarang, saya cicil pelan-pelan kehidupan saya buruk itu. Semua anak-anak Tuhan, semua. Tidak ada anak manusia di dalam lecet atau di dunia ini tidak punya masalah. Semua punya masalah. Selama kaki Anda masih injak
tanah, hidup masih dalam masalah. Hidup di bawah matahari. Kalau Anda tidur kan kaki begini. Pas bangun tidur, kaki jatuh ke bawah. Selamat datang masalah. Untuk itu ingat Tuhan. Berdoa Jo. Pas bangun tidur, kaki injak tanah. Ting-ting dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat kehidupan yang kau berikan kepada saya. Tuhan Yesus, tuntun kehidupan saya. Langkah hidup saya. Berkati saya, istri saya, anak-anak saya. Biarlah Tuhan terus membimbing hidup saya. Pelihara hidup kami Tuhan. Biarlah kami tidak jatuh dalam dosa. Anda kan kalau tidur begini, kaki begini, pas jatuh, bangun, injak tanah toh. Apa di sini ada tidak injak tanah? Aneh-aneh aja. Injak tanah toh. Anak-anak Tuhan. Kalau Anda sudah tahu pas waktu bangun tidur, injak tanah, selamat datang masalah. Anda harus hidup, usahakanlah, jaga hidup Anda, usahakan dalam hidup dalam kebenaran. Meskipun kita jatuh dalam dosa, minta ampun. Jatuh dalam dosa, minta ampun. Kalau anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu, karena dia introspeksi diri. Dia setelah lakukan dosa nanti pernah pikir, tadi satu hari saya ada menyakiti orang kan? Ingat ya, anak-anak Tuhan saya ingatkan. Kalau Anda jalan hidup dari pagi sampai sore pulang itu renungkan. Saya belum tidur renungkan. Kan mau tidur kan berdoa. Jangan hamba Tuhan saja berdoa, bisa sudah tidur. Tidak. Mau tidur berdoa. Tuhan berkati saya. Ampunilah kesalahan hambamu. Selama satu hari ini Tuhan Yesus ampuni. Kalau tadi saya ada menyakiti hati orang, Tuhan Yesus ampuni saya. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena kita anak-anak Tuhan tuh kadang mengingat ke belakang. Tadi saya lakukan apa ya? Saya marah orang kah? Cumu orang kah? Bersilat kata? Iya. Itu setiap hari kita dituntun loh berdoa, minta ampun. Kita baca sama-sama firman Tuhan, mari kita baca sama-sama dalam Yeremia. Dalam Yeremia 32. 30 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, ayat 18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah, yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus dahsyat. Ada permasalahan, ya. Kita jangan serahkan, kita cerita kepada manusia, curhat kepada manusia. Nabi-nabi semua ada punya masalah, mereka semua berseru minta sama Tuhan. Baru kita kok anak-anak Tuhan ada masalah sedikit. Contoh, cewek itu kita suka sama cewek, dia tidak mau terima. Orang Kristen zaman sekarang pergi ke dukun. Malu-maluin aja lu. Dukun mau pelet perempuan. Laki-laki apa itu bikin malu saja. Ya, gitu. Berdoa, Tuhan, nama saya ini, saya mencintai seorang gadis. Apakah itu jodohku Tuhan? Apabila itu wanita yang saya cintai, salah satu dari tulang rusuk saya, Tuhan, pertemukan saya, rancanganmu sangat baik untuk saya. Tunjukkanlah Tuhan, kalau memang perempuan itu adalah jodoh saya. Itu berdoa minta sama Tuhan. Jangan kau pergi ke dukun pelet. Aduh, apaan tuh? Macam mana lah itu?
Ada-ada aja. Ya, jangan. Ya, jangan ya. Ini anak-anak Tuhan ini kadang-kadang aneh-aneh ya. Sudah mau perempuan, sudah perempuan cantik, laki-laki. Dia pergi cantik-cantik. Anda tahu nggak? Anda lakukan itu tahu nggak? Menerima konsekuensi kalau Anda tidak bertobat. Cepat lakukan pertobatan. Ya. Kalau Anda tidak bertobat, game over. Banyak anak-anak Tuhan yang putus cinta larinya pisah kayak dukun-dukun. Aneh-aneh aja. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5. Kayak dukun, apalagi pesembah ilah lain. Jangan sampai anak Tuhan ke dukun ya, mau kaya, pergi ke gunung-gunung, toh. Panggil orang pintar, anak-anak sakit, panggil dukun, bukan panggil hamba Tuhan. Berdoa, panggil dukun. Ada toh? Ada orang punya, ini ya, ada cerita sama saya. Pak Bobom, saya punya suami ini di jampe-jampe. Apa itu jampe-jampe? Perempuan itu dia tarik suami saya. Bikin bagatal tuh perempuan. Dia pergi ambil sapu suami. Oh, DP dukun, sapu dukun juga ada. Aduh. Dari Yesus berkuasa. Kenapa sih? Emangnya lu mau main perang-perangan? Gak usah. Ingat buat Tuhan. Seorang istri, kalau ada suami Anda sudah dikasih doti-doti, dikasih minum atau apa, masuk ke kamar. Apa? Matius 6. Masuk ke kamar, duduk, patah tangan, patah lutut, duduk. Kayak bapak saya bilang ya, patah lutut, lipat tangan. Bapak si berani bilang, Pak Bobom, patah lutut, patah kaki, biar lututnya hitam, seperti di seberang ya, lutut hitamnya di kepala. Kalau kita orang kita, patah hitamnya di lutut. Duduk menangis, berdoa. Ingat, doa seorang istri sangat dahsyat. Pak Bobo mengalami. Pak Bobo begini karena istri Pak Bobo. Dulu Pak Bobo hidupnya, gak usah dicerita deh. Istrinya Pak Bobo selalu berdoa, Tuhan ubah suami saya. Ubah. Saya berubah di 160 derajat. 180 ya, 180 derajat. Misalnya dari utara ke selatan. Tidak kembali lagi ya. Kita baca dalam Lukas. Kita sama-sama baca dalam Lukas. Lukas 16. Ayat yang ke-10. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita semua. Kalau Anda tidak setia dengan kehidupan Anda akan jatuh dalam dosa. Ingat, Anda tidak setia sama istri Anda, begitu pula Anda tidak akan setia kepada Tuhan. Kalau Anda tidak setia dengan pekerjaan Anda juga tidak setia kepada Tuhan. Anda tidak setia kepada suami Anda tidak setia kepada Tuhan. Jangan main-main dalam kehidupan orang Kristen. Jangan coba-coba dengan yang Anda lakukan itu yang tadi saya bilang. Menduakan Tuhan. Jangan coba-coba. Setialah dan lakukan kebenaran apa yang firman Tuhan katakan. Lakukanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga lakukan sesuai dengan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Ingat ya,
Kalau kita sudah hidup di dalam dunia ini, ingat, pemerintah itu kan wakil Tuhan kan. Jadi kalau kita lakukan, biasanya kalau kita sudah lupa anak Tuhan, kita mau hidup kaya cepat, kita korupsi, berhubungan dengan apa? Pemerintah. Maukah pakai baju orange? Mau kaya, mencuri, korupsi. Emangnya tidak ada pemerintah, tidak ada wakil Tuhan? Ada kan dalam Roma 13 ayat 1. Kalau Anda hidup dalam kedamaian, ya mungkin Anda menipu, belum ditangkap, belum. Nanti Tuhan akan perintahkan. Pemerintah akan kejar kau. Jadi jangan coba-coba ya. Hukum atas Tuhan, ya. Engkau akan kena aturan-aturan Tuhan dalam pemerintah. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Anda akan kena hukuman di dalam dunia maupun di atas. Memang kalau secara kuasa kegelapan, memang pemerintah tidak bisa ini. Tapi Anda akan berhubungan di atas, binasa. Tapi kalau Anda melakukan mencari seseorang, membunuh, mencuri, ya, korupsi, Anda akan berhubungan dengan pemerintah, wakil Tuhan dalam dunia. Roma 13 ayat yang pertama. Jangan mementingkan diri sendiri, ya, jangan serakah, jangan merusak atau mengorbankan orang lain. Hidup dengan kepentingan diri sendiri. Kalau dapat berkat, ingat-ingat orang lah. Supaya Anda diberkati kehidupan Anda. Kalau Anda mempunyai berkat, Anda punya kelebihan talenta, apa yang Tuhan berikan, mungkin kelebihan dalam firman Tuhan, bagi-bagi berkat bagi-bagi banyak orang. Macam Pak Bombom, apa yang Tuhan berikan, saya bagi. Saya nggak pernah simpan-simpan. Ngapain saya mau simpan-simpan? Orang bertanya, tadi di WA ya, Bapak ditanya, dalam Matius 16, ayat 27-28, itu maksudnya. Pak Bombom kasih tahu. Dia protes, dia tanya, tidak mungkin begitu. Pak Bombom menjelaskan baru mengerti. Ya. Jadi kadang kita punya kelebihan dalam rohani, kita nggak mau berbagi. Kita punya kelebihan dalam harta benda, tidak mau berbagi. Kita punya kelebihan mungkin masalah kesehatan, tidak mau berbagi. Jangan kita anak Tuhan tidak mementingkan orang lain, jangan. Itu kuasa iblis. Iblis selalu mau membuat kita, karena kedagingan itu kuasa iblis. Nafsu, semua. Jadi anak-anak Tuhan jangan sampai kita jatuh dalam dosa ya, oke? Kita buka dalam Filipi 2. Kita lihat firman Tuhan. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua kalau hidup dalam Kristus, berjaga-jagalah dalam kehidupan kita, lakukanlah kebaikan kepada orang lain. Ingat, kalau kita sudah bertobat, jangan coba-coba sekali jatuh lagi dalam dosa. Ingat ya, anak-anak Tuhan, ini banyak anak-anak Tuhan ini. Sudah rajin gereja, rajin sembahyang, sudah bertobat. Anda tidak mau dibilang anjing dan babi. Maukah saya bilang Anda? Pak Bumum jahat sampai. Firman Tuhan ya, kita buka ya. Oke, kita buka. Kita jangan sampai kita seperti ini ya. Firman Tuhan tegaskan ini. Yo. Ya, 2 Petrus 2 ini. Demikian firman Tuhan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sudah tahu? Banyak anak Tuhan. Baca firman Tuhan. Dulu dia nakal. Terus sekarang dia sudah halim. Halim. Janganlah. Sudah taat firman Tuhan. Terus tergoda.
Ada menyakiti kita, terus tidak andalkan Tuhan. Pergi lagi ke dukun. Anjing, itu kan anjing dah. Bukan manusia ya. Anjing kembali kepada muntahnya. Dia pergi makan muntahnya. Babi lagi sudah dikasih mandi. Semprot. Udah bersih. Pergi lagi ke kubangannya. Tempat kotorannya. Pergi ke kotor-kotor lagi. Apakah Anda mau sama seperti itu? Jangan. Jangan. Kalau Anda pergi menyembah-menyembah, berarti Anda kembali menjadi babi. Bukan kita yang bilang ya. Bukan Ngana bilang, bukan Pak Bomo. Nanti bilang Pak Bomo bilang Ngana bokeh. Orang Manado bilang bokeh. Ingat, Pak Bomo ingat lagi. Kalau Ngana habis makan, belum makan, jangan cuma makan langsung makan, jangan berdoa. Orang Manado bilang kalau makan jangan berdoa, Ngana makan sama dan bokeh. Ya jangan. Makan berdoa dulu, Tuhan Yesus terima kasih atas makan. Engkau berikan berkat kepada saya, kepada keluarga saya. Berdoa Jo. Jangan Anda dapat kasih makan langsung bokeh dang. Kembali kepada bokeh. Jangan, bukan saya bilang ya. Firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat. Ingat, kasih Tuhan. Kalau kita mengenal kasih, jangan kita berbuat jahat. Jahat itu bukan kepada siapa saja. Jahat kepada diri kita. Kalau kita mau menyembah ilah lain, itu jahat kepada diri kita. Kita mau menghujat orang, itu jahat kepada diri kita. Kita mau menyakiti orang. Ingat, coba kalau Anda tampilin orang, sakit nggak? Tampilin diri Anda dulu. Sakit nggak? Sakit. Karena kasih adalah kegenapan dan hukum Taurat. Oke, kita baca kembali dalam Roma 13. Kita baca firman Tuhan ya. Roma 13 ayat yang ke-10. Baca sama-sama ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih itu, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita baca sama-sama. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu lemah lembut, ya. Kasih itu murah hati. Jadi anak-anak Tuhan, Pak Bobom pesan, semua hamba Tuhan juga selalu pesan. Jangan coba-coba jatuh dalam dosa karena hal sepele kecil. Ya. Jangan masalah kecil sampai Anda jatuh. Kalau Anda dan punya masalah kecil, masuk dalam kamar. Suami Anda diambil orang karena jampe-jampe kekuatan. Ingat ya, orang Kristen bisa disantet ya. Orang Kristen yang bodoh-bodoh. Orang Kristen yang seperti yang kita bilang tuh, anjing sama dan bokeh. Cuma dibaptis, habis itu baptis langsung. Ingat ya, kalau sudah dibaptis belum tentu murid Yesus, belum tentu. Baptis itu hanya meterai saja. Yang jadi murid Yesus itu yang benar-benar. Ingat Yohanes 15 ayat 7, 1 Korintus 11 ayat 22 sampai selanjutnya. Jadi anak-anak Tuhan, jagalah hidup Anda, jangan sampai Anda jatuh dalam dosa hanya karena perbuatan kecil, masalah kecil, ya. Anda sudah melakukan. Ingat, saya pesan juga kepada suami istri, Anda belum melihat suami Anda selingkuh, atau suami Anda melihat istri Anda selingkuh, Anda masih mendengarkan dari cerita orang lain, Anda belum lihat langsung, Anda langsung berbuat hal yang senonoh, Anda langsung menghina, mencaci maki, Anda langsung berbuat lagi balas. Jangan sampai Anda juga jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi hidup kita, hidup dengan damai sejahtera, jangan menyakiti orang lain, apalagi terlebih, jangan menyakiti diri Anda sendiri. Karena Anda berbuat salah, Anda siap menerima konsekuensi yang Anda lakukan. Ingat, di dalam Firdaus ada pohon kehidupan maupun pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Anda akan mengenal yang baik dan jahat. Tapi kalau Anda punya pohon pengetahuan, Anda berbuat baik,
belum tentu Anda masuk kerajaan surga karena Anda belum mencicipi apa itu pohon kehidupan. Anda belum mengenal pohon kehidupan itu. Pohon kebenaran, pohon pengetahuan dalam arti kebenaran. Anda boleh menjadi orang benar, tapi belum tentu Anda punya pohon kebenaran. Pohon kebaikan ada antara baik dan jahat. Ingat, pohon pengetahuan adalah baik dan jahat. Pak Bobo meralat ya, karena baik itu belum tentu Anda masuk surga, ya. Karena di situ ada pohon pengetahuan adalah baik dan jahat. Anda mungkin tidak jahat, tapi Anda melakukan baik. Tapi Anda kalau baik belum tentu masuk surga. Harus Anda tahu namanya pohon kebenaran. Pohon kebenaran itu apa? Pohon kehidupan. Kehidupan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam damai sejahtera. Biarlah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Kami semua telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran yang mana kami semua telah membaca bersama-sama, biarlah kami memperoleh dalam kehidupan kami dan bekal kami dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa, berkati kehidupan kami hari lepas hari. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.